Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetaplah berprestasi di masa pandemi. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang persamaan garis lurus. Ada dua poin penting. Yang pertama, menentukan gradien. Yang kedua, bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan berbentuk garis lurus. Setiap garis lurus memiliki nilai kemiringan yang disebut dengan gradien yang disimbolkan dengan huruf M. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M itu adalah gradien atau kemiringan garis, sedangkan C adalah konstanta atau bisa dikatakan bilangan atau angka. Cara penulisan persamaan garis lurus yang pertama, misalkan saya punya Y sama dengan 3X plus 4, ini bisa kita tulis dalam bentuk yang lain. 3X ini saya pindah ke ruas kiri yang awalnya positif menjadi negatif, sehingga bisa saya tulis min 3X plus Y sama dengan 4. Atau dalam bentuk lain, ruas kanan kita nolkan sehingga 4 juga pindah ruas ke kiri, awalnya positif menjadi negatif, sehingga penulisannya bisa min 3X plus Y min 4 sama dengan 0. Contoh lain, ada garis 6Y sama dengan min 5X min 7. Min 5X kita pindah ruas ke kiri, bisa kita tulis 5X plus 6Y sama dengan min 7. Atau bisa kita tulis lagi dalam bentuk lainnya, min 7 pindah ruas, awalnya negatif menjadi positif, sehingga bisa ditulis 5X plus 6Y plus 7 sama dengan 0. Menentukan gradien. Menentukan gradien garis lurus jika disajikan dalam bentuk diagram kartesius. Di sini ada 6 garis, ada garis A, B, C, kemudian ada garis P, Q, R. Nah, kita bersama-sama berapakah gradiennya atau kemiringan masing-masing garis. Gradien dirumuskan secara umum Y per X, atau gampangnya adalah tegak dibagi mendatar. Dengan catatan, jika garis condong ke kanan, maka gradiennya bernilai positif. Contohnya adalah garis A, garis B, garis C. Ini condong ke kanan, maka nanti gradiennya bernilai positif. Sebaliknya, jika garis itu condong ke kiri, seperti garis P, garis Q, garis R, maka nanti gradiennya bernilai negatif. Kita mulai, kita cari gradien dari garis A. Kamu perhatikan di sini untuk yang tegak ada 1, 2, 3, 4 satuan. Kemudian yang mendatar berarti ada 2 satuan. Maka gradien garis A Y per X berarti 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 bisa kita selesaikan 2. Maka kemiringan atau gradien garis A adalah 2. Kita lanjutkan garis B. Yang tegak adalah 2 satuan, kemudian yang mendatar 3, maka gradiennya adalah 2 per 3. Gradien bisa berupa bilangan bulat, baik positif maupun negatif, atau pecahan, baik pecahan positif maupun pecahan negatif. Kita lanjutkan untuk gradien garis C. Kita lihat tegaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang mendatar 1, 2, 3, maka gradiennya 7 per 3. Selanjutnya kita lihat gradien garis P. Yang tegak ada 3 satuan, sedangkan yang mendatar 2. Ingat, garis P ini condong ke kiri, maka nilai gradiennya adalah negatif. Y-nya 3, X-nya 2. Maka gradiennya adalah negatif 3 per 2. Kita lihat garis Q juga condong ke kiri. Dengan tegaknya ada 5, mendatarnya 1 ke kiri, nilainya negatif, berarti bisa kita tuliskan min 5 per 1. Nah, bisa kita selesaikan sama dengan negatif 5.
Jadi gradien garis Q adalah negatif 5. Yang terakhir untuk garis R kita lihat untuk yang tegak ada 1, 2, 3, 4, 5. Mendatarnya ada 1, 2, 3, 4. Garis R condong ke kiri maka nilainya negatif. Y-nya 5, X-nya 4. Maka gradiennya adalah negatif 5/4. Itulah cara menentukan gradien garis jika disajikan dalam bentuk diagram Cartesius. Kita lanjutkan. Menentukan gradien garis melalui pusat koordinat 0,0 dan 1 titik tertentu. Contoh soalnya misalkan seperti ini. Garis K melalui pusat koordinat 0,0 dan titik A min 3,6. Tentukan gradien garis K. Yang pertama kita tentukan X dan Y-nya. Berarti min 3 ini adalah X, 6 ini adalah Y. Dengan rumus yang sama, M sama dengan Y per X. Maka Y-nya 6, X-nya min 3. 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Jadi gradien garis K adalah negatif 2. Contoh berikutnya. Garis K melalui pusat koordinat 0,0 dan titik A 4, min 10. Tentukan gradien garis K. Dengan cara yang sama, X-nya kita tentukan, Y-nya kita tentukan. Rumusnya M sama dengan Y per X. Y-nya negatif 10. X-nya 4. Nah, ini bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 2, berarti negatif 5/2. Jadi gradien garis K adalah negatif 5/2. Menentukan gradien garis yang melalui 2 titik. Contoh soalnya adalah tentukan gradien garis yang melalui titik 3,4 dan 7,10. Langkah pertama, tentukan dulu XY-nya. Ini rumus yang digunakan. Kita tentukan 3 ini berarti X1, 4-nya adalah Y1, 7,10 X2-nya adalah 7, Y2-nya adalah 10. Setelah itu masukkan ke rumus. Inilah rumus gradien jika melalui 2 titik. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita masukkan. Hati-hati, M sama dengan Y2-nya adalah 10, kemudian Y1-nya adalah 4. Berarti 10 min 4. X2-nya 7, X1-nya 3, berarti 7 min 3. Sama dengan 10 kurangi 4 adalah 6, 7 kurang 3 adalah 4. Masih bisa disederhanakan lagi, masing-masing dibagi 2, maka M adalah 3/2. Sehingga garis yang melalui titik 3,4 dan 7,10 memiliki gradien 3/2. Contoh berikutnya. Kalau tadi titiknya semua positif, kita mainkan jika titiknya negatif. Tentukan gradien garis yang mulai titik 5, min 10 dan min 4,8. X1, Y1, X2, Y2. Kita masukkan ke rumus, hati-hati. Y2-nya adalah 8. Kemudian dikurangi Y1 adalah min 10, berarti min 10. Ini pengurangannya. Nah, ini Y1-nya adalah min 10, jadi hati-hati, ini min 10. Dibagi X2-nya adalah min 4, dikurangi X1-nya adalah 5. Hati-hati dalam penyelesaiannya, ini ada negatif berurutan, maka menjadi positif. 8 ditambah 10. Hati-hati, negatif 4 kurangi 5. Sama halnya hutang 4, hutang lagi 5. Jangan berubah jadi positif ya, ini karena ini bukan perkalian atau pembagian. Hutang 4, hutang lagi 5, berarti hutangnya adalah
9 nanti. Yang atas 18, yang di bawah min 9. 18 dibagi min 9 adalah min 2. Jadi gradien garis yang melalui titik 5, min 10 dan min 4,8 adalah negatif 2 atau min 2. Inilah cara menentukan gradien garis melalui dua titik. Kita lanjutkan materi selanjutnya, masih menentukan gradien. Gradien garis yang melalui titik A 3,P dan B 7,10 memiliki kemiringan 3/2. Tentukan nilai P. Nah, ini masih kaitan dengan gradien melalui dua titik, tetapi soal ini dibalik. Jadi gradiennya sudah diketahui, kalian disuruh menentukan beberapa titik yang belum diketahui. Tetap menggunakan rumus tadi, ini ya, X1 Y1 X2 Y2. Kita gunakan rumus, gradiennya sudah ada 3/2, Y2 nya sudah ada 10, Y1 nya belum diketahui, berarti min P. X2 nya adalah 7, X1 nya adalah 3. Kita sederhanakan, 3/2, 10 min P tetap, 7 kurang 3, 4. Setelah itu 4 ini pindah ruas karena ada dikali ya, pembagi dikali atau perkalian silangnya nanti ya. 10P, 10 min P. Yang sebelah kiri kita sederhanakan, 12 bagi 2. Ini berasal dari 3 kali 4 dibagi 2. Sama dengan 10 min P. 12 dibagi 2, ini dapat 6. 10 min P. Kita pakai penalaran saja ya. 10 dikurangi berapa hasilnya 6, maka P-nya adalah 4. Jadi nilai Y1 atau P-nya adalah 4. Masih soal yang hampir sama, kita diminta untuk menentukan X2-nya atau A-nya jika diketahui gradiennya adalah min 2. Kita tentukan ini X1, Y1, X2, Y2. Berarti kita ditanyakan X2-nya ya, atau nilai A. Pakai rumus yang sama, hati-hati, gradiennya adalah negatif 2 atau min 2. Sama dengan Y2-nya sudah diketahui 8, Y1-nya ada min 10, berarti dikurangi min 10 ya. Hati-hati, X2-nya belum diketahui, masih A. Kemudian dikurangi X1-nya adalah 5. Kita selesaikan yang bisa diselesaikan. Ini pindah ruas jadi kali ya, berarti min 2 kali A min 5 sama dengan, ada negatif berurutan jadi plus, berarti 8 ditambah 10. Kita selesaikan yang perkaliannya, min 2 kali A, min 2 kali A, min 2A, min 2 kali min 5 adalah 10, positif 10, sama dengan 18. Untuk mencari nilai A seperti biasanya, 10 pindah ruas ke kanan, awalnya jadi positif menjadi negatif. Berarti kita tuliskan min 2A sama dengan 18, 10 pindah jadi min 10. Min 2A sama dengan 8, A 8 dibagi negatif 2, sehingga A sama dengan negatif 4. Jadi nilai A di sini adalah negatif 4, atau X2-nya itu sama dengan negatif 4. Lanjut materi berikutnya, masih menentukan gradien mulai dua titik seperti tadi, tetapi di sini ada dua variabel atau K. Dalam hal ini K ada dua yang harus kita cari. Tentunya nilai K ini nanti sama nilainya. X1, Y1, X2, Y2.
Kita gunakan rumus tadi, gradiennya sudah ada 2, masukkan 2, Y2-nya 5, Y1-nya belum diketahui yaitu K saja, dibagi X2-nya belum diketahui juga masih K, X1-nya adalah 2. Kita sederhanakan, K min 2 ini pindah ruas ke kiri dulu, jadi kali ya, berarti 2 kali K min 2 sama dengan 5 min K. Kita selesaikan, 2 kali K, 2K, 2 kali min 2, min 4 sama dengan 5 min K. Ada 2 variabel di sini, maka kita kelompokkan saja, ada 2 yang pindah ruas nanti. Untuk min 4 ini nanti pindah ruas ke kanan. Untuk min K ini juga pindah ruas ke kiri. Ingat, setiap pindah ruas maka tandanya berubah. Yang awalnya positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Sehingga kita tulis 2K min K atau min 1K pindah ruas ke kiri jadi positif K, sama dengan 5 kita tulis dulu, min 4 pindah ruas ke kanan, awalnya negatif menjadi positif. Kita sederhanakan, 2K ditambah 1K itu adalah 3K, sama dengan 5 tambah 4 adalah 9. 3K sama dengan 9, maka K sama dengan 9 dibagi 3. K sama dengan 3. Jadi nilai K masing-masing di sini, Y1-nya 3, X2-nya juga 3. Menentukan persamaan, menentukan gradien persamaan garis berikut. Nah, ini ada persamaan garis lurus. Yang pertama adalah Y sama dengan 3X plus 5, yang kedua B sama dengan min 4X plus 9, dan yang ketiga 2Y sama dengan 8X min 6, dan 3Y sama dengan min 5X plus 3. Kita diminta menentukan gradiennya. Jadi ada persamaan garis, kita diminta menentukan gradiennya. Kalian tentunya masih ingat bentuk umum persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M itu adalah gradien atau kemiringan garis, C adalah konstanta. Jika Y-nya sudah tunggal seperti soal A ini, maka gradiennya langsung bisa kita tentukan, yaitu bilangan atau koefisien dari X. Nah, dalam hal ini adalah gradiennya adalah 3. Ini langsung bisa ditentukan sesuai dengan bentuk umumnya tadi, Y sama dengan MX plus C, maka di sini 3 ini adalah M-nya atau gradiennya. Sedangkan 5 ini adalah konstantanya ya. Maka gradien garis A ini adalah langsung 3 begitu. Demikian pula untuk soal yang B, karena Y-nya ini sudah tunggal atau sudah 1Y, maka gradiennya sudah bisa langsung ditentukan, yaitu negatif 4. Nah, bagaimana jika Y-nya belum tunggal atau belum 1Y, maka kita tunggalkan dulu dengan cara dibagikan ya. Y sama dengan 8X dibagi 2. Ini. Begitu juga yang belakang, yang konstanta ini negatif 6 dibagi 2. Y-nya sudah tunggal, maka gradiennya adalah 8 per 2. Kalau kita sederhanakan adalah 4. Begitu. Dengan cara yang sama, soal D, ini Y-nya belum tunggal, masih 3Y, maka kita tunggalkan dengan cara membagi seperti biasa, min 5 dibagi 3. Demikian yang konstanta juga sama. Nah, Y-nya sudah tunggal, maka M-nya atau gradiennya adalah min 5 per 3. Sudah tidak bisa disederhanakan ya, berarti cukup gradiennya berhenti sampai di sini, min 5 per 3. Inilah contoh menentukan gradien jika diketahui persamaan garisnya. Berikutnya masih menentukan gradien.
di sini ada persamaan garis model yang ketiga tadi, bentuk yang ketiga penulisannya. Ada 6x plus 2y min 7 sama dengan 0. Cara menentukannya bisa dengan cara menunggalkan tadi y-nya atau dengan cara lain ya. Nah, ini pindah ruas, 6x pindah ruas ke kanan menjadi min 6x, kemudian min 7 pindah ruas ke kanan menjadi plus 7. Seperti tadi kita tunggalkan y-nya, berarti y sama dengan min 6 dibagi 2 ditambah 7 dibagi 2. Nah, y-nya sudah tunggal, maka gradiennya langsung diketahui min 6 per 2, atau kalau disederhanakan menjadi min 3. Ada cara lain, misalkan kita tentukan 6x plus 2y min 7 sama dengan 0. 6x 6-nya ini adalah A, kita misalkan A. Sedangkan y-nya, koefisien y atau 2 ini kita misalkan B. Maka cara lain untuk menentukan gradien persamaan garis ini bisa menggunakan rumus min A per B. A-nya sudah diketahui, min 6. A-nya 6 awalnya ya, karena di sini rumusnya negatif A, berarti min 6. B-nya per 2 sama dengan min 3. Sama. Caranya yang berbeda. Kalau ini menggunakan rumus min A per B, kalau ini menggunakan cara manual tadi ya, yang pindah ruas supaya y-nya tunggal. Kita lihat contoh lain. Nah, di sini ada min 3x min 4y plus 9 sama dengan 0. Kita pindah ruas, min 3x jadi positif ya, berarti kita tulis min 4y, min 3x nya jadi positif 3x, 9 nya jadi negatif 9. Y nya belum tunggal, maka y sama dengan 3 dibagi negatif 4 min 9 dibagi negatif 4. Y nya sudah tunggal, maka M nya sudah bisa ditentukan, yaitu 3 per min 4. Atau dengan cara lain tadi, seperti tadi, kita gunakan rumus, berarti yang koefisien X ini kita misalkan A, yang koefisien Y kita misalkan dengan B. Rumusnya tadi M sama dengan min A per B. Hati-hati, di sini negatifnya adalah dari rumus, maka kalau di sini A-nya min 3, penulisnya adalah min 3 sama dengan dibagi B-nya adalah min 4. Ada tanda negatif berurutan, berarti jadi positif per min 4. Nah, menentukan gradien garis dengan dua cara ya, cara yang manual dengan menunggalkan nilai y-nya, koefisien y-nya ya, sedangkan cara yang kedua adalah menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Ini tadi ya, hampir sama persis dengan tadi. Sama persis langkahnya dengan tadi. Kita lanjutkan gradien garis-garis yang saling sejajar. Jika ada dua garis saling sejajar, maka gradiennya adalah sama besar. Ini kurang tulisan sejajar. Jika ada dua garis yang saling sejajar, maka gradiennya adalah sama besar. Langsung ke contoh soalnya saja. Ini ya syaratnya. Ada dua garis sejajar, maka gradiennya pasti sama. Artinya M1, gradien garis 1 sama dengan gradien garis 2.
Nah, ini contoh soalnya. Garis G adalah 5X min 3Y sama dengan 15. Garis P adalah min 5X plus 3Y sama dengan 3. Kedudukan garis G dan P adalah, nah, pilihannya apakah sejajar, apakah tegak lurus, apakah berimpit, apakah berpotongan. Maka kita selidiki untuk garisnya, untuk gradien garisnya. Garis yang pertama adalah 5X min 3Y sama dengan 15. Kita misalkan seperti tadi ya. Ini adalah A, ini B. Gradiennya min A per B rumusnya. A-nya adalah 5, berarti negatif 5. B-nya adalah min 3, berarti min 3. Min 5 per min 3 itu nilainya sama halnya positif semua ya. Ini kan negatif bagi negatif. Itu nilainya sama dengan positif dibagi positif. Jadi min 5 per min 3 sama-sama negatif semua. Ini bisa kita tuliskan menjadi positif semua. Berarti 5 per 3. Kita selidiki garis yang kedua. Min 5X plus 3Y sama dengan 15. Nah, ini 15 ya. Oh, ini 3, berarti 3. Kita tentukan nilai A-nya. Ini A, ini B. M2 min A per B. A-nya adalah min 5, berarti kita tulis min 5. B-nya adalah 3. Ada tanda negatif berurutan, maka menjadi positif 5 per 3. Nah, karena M1 sama dengan M2, maka garis G dan H adalah saling sejajar. Ini adalah saling sejajar ya. Yang benar adalah saling sejajar. Jadi jawabannya adalah yang A, saling sejajar, karena gradiennya sama. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Dua garis saling tegak lurus jika gradien garis 1 dan 2 dikalikan sama dengan min 1. Berbeda syaratnya. Kalau sejajar tadi gradiennya sama. Kalau tegak lurus itu nanti gradien garis 1 jika dikalikan dengan gradien garis 2, maka nilainya harus negatif 1. Maka di sini muncul syarat M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kita lihat ya. Persamaan garis G dan H berturut-turut adalah 2X min 3Y sama dengan 6 dan 6X plus 4Y sama dengan 8. Pertanyaan adalah kedudukan garis G dan H adalah apakah sejajar, berpotongan, berhimpit, atau tegak lurus. Kita selidiki garis yang pertama seperti tadi, ini A, ini B, min A per B, A-nya 2, berarti min 2, B-nya min 3, langsung masuk ya, min 3. Ya, negatif semua, maka nilainya sama halnya positif, 2 per 3. Ini negatif semua seperti tadi ya, 2 per 3. Kita lihat garis yang kedua, berapakah gradiennya? 6X plus 4Y sama dengan 8. Ini A, ini B. Masukkan rumus. A-nya 6, berarti langsung min 6. B-nya adalah 4. Masukkan 4. Disederhanakan menjadi min 3 per 2. Nah, jelas tidak sama. Kita selidiki apakah ini nanti kalau dikalikan hasilnya min 1. Kalau hasilnya min 1, maka kedua garis ini saling tegak lurus. Kalau sejajar jelas tidak mungkin karena ini gradiennya sudah beda. Gradiennya berbeda berarti tidak sejajar. Kita lihat ya, M1 jika kalikan dengan M2 sama dengan min 1. M1 nya kita ganti 2 per 3. M2 nya kita ganti min 3 per 2. Apakah sama dengan min 1? Kita lihat 2 kali min 3 min 6. 3 kali 2 sama dengan 6, maka negatif 6 dibagi 6 hasilnya negatif 1. Ternyata gradien garis 1
Jika dikalikan dengan gradien garis 2 hasilnya negatif 1, maka kedudukan garis G dan H adalah saling tegak lurus. Jawabannya adalah D. Itulah contoh-contoh soal yang berkaitan dengan gradien. Kita lanjutkan menentukan persamaan garis lurus. Nah, kita masuk ke poin kedua. Bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus dari berbagai jenis soal. Kita mulai. Yang pertama, menentukan persamaan garis lurus memiliki gradien M dan melalui sebuah titik X1, Y1. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Jika ada garis diketahui gradiennya dan diketahui melalui satu titik, inilah rumus yang digunakan. Y dikurang Y1 sama dengan M kali X min X1. Tidak usah khawatir ya, gradien garis atau persamaan garis ini adalah materi baru buat kalian dan agak banyak materinya, maka harus runtut cara memahaminya, harus urut. Kalau tidak urut maka nanti akan bingung nanti. Kita mulai ya. Kita tentukan dulu. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,5 dan memiliki gradien 3. Ini berarti X1, ini Y1, sedangkan 3 ini adalah gradien. Kita misalkan M, simbolnya kan M untuk gradien. Kita masukkan ke rumus ini. Y kurang Y1 sama dengan M kali X min X1. Y-nya belum ada, kita tulis. Y1-nya adalah 5, masukkan. M-nya adalah 3, X-nya belum ada, X1-nya adalah 2. Kita sederhanakan, Y min 5, ini kita kalikan 3 kali X, 3X, 3 kali min 2, min 6. Sehingga Y-nya untuk supaya tunggal ya, min 5 pindah ruas ke kanan jadi positif. Berarti Y sama dengan 3X min 5, ini pindah jadi plus 5. Y sama dengan 3X min 1. Inilah garis yang melalui 2,5 dan memiliki gradien 3. Garisnya adalah Y sama dengan 3X min 1. Ini sudah selesai penulisan bentuk yang pertama. Nah, kita rubah ke penulisan bentuk yang kedua atau penulisan lainnya. 3-nya seperti tadi, pindah ruas jadi min 3X plus Y sama dengan min 1. Atau penulisan berikutnya yang ruas kanan dinolkan seperti di awal pertemuan tadi. Berarti min 3X plus Y, nah min 1 pindah jadi plus 1 sama dengan 0. Jadi ketiga garis ini sama ya, cuma beda penulisannya. Sampai sini sudah betul, ini betul, ini betul. Jadi tinggal melihat kebutuhan dalam soal itu. Kalau pilihan ganda maka disesuaikan yang diminta, apakah bentuknya bentuk 1, bentuk 2, atau bentuk 3. Inilah cara menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,5 dan bergradien 3. Cara cepatnya, perhatikan cara cepatnya. Y sama dengan MX plus C. Langkah yang pertama, kamu kalikan saja. Nah, jelas ini gradiennya 3 ya. 3M-nya ganti 3. Jadi Y sama dengan 3X. Karena gradiennya 3, M-nya langsung ganti 3. Kemudian, untuk menentukan C-nya, dengan cara perhatikan, kalikan. Ini kalikan dulu. 2 kali 3 adalah 6. Setelah itu, 5 dikurangi ini. Hasil perkalian tadi. Berarti 5 dikurangi 6. 5 kurangi 6 adalah negatif 1. Selesai ya, sama ya dengan hasilnya tadi. Nah, ini dengan ini sudah sama. Tinggal merubah saja apakah mau di bentuk kedua atau bentuk ketiga. Ini adalah cara cepatnya. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Cara cepatnya kita menggunakan rumus
atau bentuk umumnya kan Y sama dengan MX plus C. M-nya sudah ada, berarti langsung diganti 3X. Nah, M-nya sudah ada, ganti 3, berarti 3X. Nah, untuk menentukan C-nya, ini dikalikan dulu, 2 kali 3 adalah 6, kemudian dikurangi, 5 dikurangi 6, 5 kurangi 6 adalah negatif 1. Jadi ini dengan ini sudah sama. Baik, berikutnya ke soal berikutnya dengan masih sama ya. Kita berikan contoh yang lain, termasuk cara cepatnya. Kalau tadi kan positif semua, kalau ini ada kita mainkan nilai negatifnya, biasanya negatif ini yang cenderung menjebak adik-adik ya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik min 2, min 5 dan memiliki gradien min 3x, min 3 ya. Kita gunakan cara aslinya dulu. Rumus ini ya, Y dikurangi Y1 nya min 5, berarti min 5 sama dengan M-nya min 3, X-nya belum ada, min X1 berarti dikurangi X1 nya min 2, itu min 2, hati-hati penulisannya. Ini jadi plus nanti ya, berarti Y plus 5 sama dengan kalikan min 3X. Oh, ini dirubah dulu, ini jadi plus dulu baru dikalikan, boleh. Ini kalikan dulu min 3X, ini min 6, 5 nya pindah ruas, berarti Y sama dengan min 3X, min 6, min 5, ini jadi positif jadi negatif. Y sama dengan min 3X, hati-hati, negatif 6, negatif 5, utang 6, utang 5, berarti utang 11. Sudah selesai ini ya, tinggal merubah ke dalam bentuk lainnya. Berarti misalkan ini 3 nya bisa pindah ruas ke kanan, jadi 3X plus Y sama dengan min 11. Atau penulisan ketiga yang sebelah kanan dinolkan, berarti min 11 pindah ruas, jadi 3X plus Y sama dengan plus 11, ini negatif jadi positif ya, sama dengan 0. Selesai. Ini sama kalian sampai pertama saja sudah betul ini sebenarnya, cuman biasanya dalam pilihan ganda menyesuaikan pilihan jawabannya itu, apakah bentuk 1, bentuk 2 maupun bentuk 3. Kita gunakan cara cepatnya, coba kita gunakan bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. M-nya sudah ada min 3, maka tinggal dimasukkan saja, digantikan saja min 3X. Nah, kita tentukan C-nya, hati-hati, kalikan dulu. Min 2 kali min 3 itu kan negatif positif ya, positif 6. Karena negatif 2 kali negatif 3 hasilnya positif 6. Kemudian ini dikurangi, min 5 dikurangi 6. Hati-hati, min 5, min 6. Utang 5, utang 6, berarti utang 11. Sudah selesai, ini sama dengan tadi. Tinggal merubah saja ke dalam bentuk 1 atau bentuk 2 atau bentuk 3. Lanjut ya. Ini kalau kita tulis sama tadi seperti tadi ya, bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga sama. Intinya sampai sini sudah betul, tinggal permintaan soalnya nanti bentuknya beberapa. Kita lanjutkan menentukan persamaan garis lurus melalui 2 titik. Nah, ini cukup panjang rumusnya, tetapi yang kamu ingat ini cukup ini aja. Ini yang belakangnya selalu sama, Y1, Y1. Ini juga sama, X1, X1. Kita pelajari pelan-pelan. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,3 dan 8,6. Nah, kita tentukan seperti biasa, ini X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Setelah itu masukkan ke rumus pelan-pelan. Y-nya belum ada. Kemudian min Y1 berarti 3. Y2-nya adalah 6, masukkan. Min Y1 3. Lah ini sama ya. Jadi cirinya ini sama. Cara menghafalnya gitu biar tidak kesulitan karena rumusnya cukup panjang. Ini Y1, ini Y1, X1, ini X1. X-nya belum ada, kita tulis seperti biasa, X. X1 nya 2, berarti min 2. Yang bawah X2 8, kemudian X1 nya adalah 2.
Setelah itu disederhanakan. Ini disederhanakan 6 kurangi 3, 3. 8 kurangi 2, 6. Berikutnya adalah perkalian silang. Dikalikan ini silang. 3 kali X min 2 sama dengan 6 kali Y min 3. Kalikan pelan-pelan, ini 3X. 3 kali min 2 min 6 sama dengan 6 kali Y 6Y. 6 kali min 3 min 18. Kita pindah ruas, 3X, 6Y pindah ruas jadi min 6Y sama dengan min 18, min 6 pindah ruas menjadi plus 6, sehingga 3X min 6Y sama dengan min 12. Sudah selesai sebenarnya ini, tinggal permintaannya apa, kita rubah sekalian, atau ini dinolkan, seperti tadi ya, pindah ruas kiri, berarti 3X min 6Y plus 12 sama dengan 0. Sama, selesai. Kita gunakan cara cepatnya. Ada cara cepatnya. 8,6 kita tuliskan dulu yang belakang ya. Setelah titik yang kedua kita tulis 8,6, 2,3 kita kurangi. 8 dikurangi 2, 6Y, kita anggap ini 6Y-nya ya. Hati-hati, ini yang depan Y. Sama dengan 6 kurangi 3 adalah 3X-nya. Nah, hati-hati yang ini Y, ini X. Kemudian kita tentukan konstantanya atau angkanya dengan cara ini dikalikan silang. 8 kali 3, 24. Dikurangi, ya, dari dikurangi 2 kali 6, 12. Nah, 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Nah, 12 inilah yang disebut dengan konstanta. Nah, kita pindah ruas ya. Supaya kita sesuaikan dengan tadi, berarti ini 6Y-nya yang pindah ke kanan saja, sehingga 3X min 6Y plus 12 sama dengan 0. Atau kita tunggalkan 3X min 6Y sama dengan 12 pindah ruas min 12, sama ya. Jadi sama hasilnya. Inilah cara cepatnya atau cara lain, bisa digunakan dalam soal-soal pilihan ganda. Baik, kita praktekkan di soal yang lain. Nah, kalau tadi kan titiknya positif semua, ini kita mainkan negatif. Coba hati-hati, permainan negatif biasanya banyak yang terjebak di negatif. Sama caranya ya, tentukan X1 Y1, X2 Y2, masukkan ke rumus perkalian silang seperti tadi. Ini min 3 kali X min 2, sedangkan sama dengan 6 kali Y plus 3. Kita kalikan min 3X, ini positif 6, 6Y plus 18, min 3X, min 6Y, 6Y pindah di min 6Y, 18, 6 pindah jadi min 6, min 3X, min 6Y sama dengan ini 12. Sudah selesai ini ya. Atau kita tunggalkan min 3X, min 6Y, ini kita nolkan maksudnya, 12 pindah ke kiri, maka yang luasnya tinggal 0. Selesai. Kita gunakan cara cepatnya. Seperti tadi, titik yang kedua kita tulis dulu 8,6. Titik yang kedua pertama kita tulis 2,3. Ingat yang di depan nanti Y ya. 8 dikurangi 2 adalah 6Y. Sedangkan yang sama dengan min 6, hati-hati. Negatif 6 min 3. Negatif 6 dikurangi min 3. Ini adalah min berurutan, berarti plus. Berarti min 6 plus 3 sama dengan min 3X. Kita kalikan silang konstantanya. Ini adalah min 24 dikurangi 2 kali min 6
min 12, jadi min ini pengurangannya dari rumusnya ya. Jadi min 24 dikurangi 6, ini min negatif 6 kali 2 min 12, jadi min 12 ini jadi plus, berarti ketemunya min 12, ini jadi plus ya, ini kan plus. Nah ini jadi plus, berarti negatif 24 ditambah 12, hasilnya negatif 12, masukkan menjadi konstanta. Nah seperti ini. Kemudian kita pindah ruas, min 3x, min 6y, min 12 sama dengan 0, atau ruas kanan kita isi dengan angka atau konstanta, min 3x, min 6y sama dengan plus 12. Sama ya, sama persis dengan soalnya tadi. Ini sama. Tadi hati-hati dalam memasukkannya di sini. Hati-hati betul, kalau negatif masukkan negatif bisa jadi menjadi positif kalau ada tanda negatif berurutan. Agak rumit ya, tapi saya yakin kalian bisa lah kalau menyimak betul-betul urut, karena persamaan garis ini adalah materi yang lumayan sulit karena materi yang belum pernah kalian pelajari sebelumnya. Lanjut. Menentukan persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dan sejajar dengan garis lain. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Misalkan seperti ini. Persamaan garis yang melalui titik 3,4 dan sejajar dengan garis 2X plus 3Y plus 6 sama dengan 0 adalah titik-titik. Ini maksudnya adalah kalian disuruh menentukan persamaan garis yang melalui titik 3,4 dan garis itu sejajar dengan garis 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0. Ini cara aslinya cukup panjang. Untuk dalam pertemuan kali ini saya langsung berikan cara praktisnya saja, cara cepatnya saja. Caranya adalah kita tulis dulu garisnya, 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0. Nah, ini titiknya kita tentukan, ini X1, ini Y1 ya, atau XY-nya. Karena sejajar langsung diturunkan saja, ini itu sejajar, garis sejajar kan seperti ini. Kita turunkan 2x tambah 3y, kemudian kita substitusikan atau masukkan nilai x dan nilai y-nya. Berarti 2 kali 3 ditambah 3 kali 4. 2x plus 3y sama dengan 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. 2x plus 3y sama dengan 18. Selesai ya. Berbeda kalau kita gunakan cara aslinya cukup cukup panjang. Kita gunakan cara cepatnya saja. Atau bisa kita tuliskan yang sebelah kanan menjadi 0, 18 pindah ruas seperti tadi, seperti biasa. Berarti 2x plus 3y min 18 sama dengan 0. Inilah cara cepatnya ya, cara cepatnya menentukan persamaan garis yang sejajar. Berarti garis ini pasti sejajar dengan garis dalam soal tadi. Bagaimana kalau tegak lurus sekarang? Nah, masih menggunakan cara cepat saja. Soalnya seperti ini, soalnya sama, bedanya hanya sini sejajar, ini tegak lurus. Kalian disuruh menentukan garis yang melalui titik 3,4 dan tegak lurus dengan 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0. Caranya kita tulis dulu seperti tadi. Hati-hati, kalau tegak lurus ini disilang ya, disilang. Nah, 3 ini menjadi koefisien x, berarti 3x. Dibalik ya, disilang. Nah, kalau di sini positif, di sini jadi negatif. Sebaliknya nanti kalau soalnya di sini negatif, di sini jadi positif. Duanya kita silangkan ke sini menjadi 2y. Nah, setelah itu seperti tadi dimasukkan, x-nya ganti 3, berarti 3 kali 3 dikurangi 2 kali 4. 3x min 2y sama dengan ini 9, ini min 8.
3x min 2y sama dengan 9 kurangi 8, 1. Atau kalau kita tulis bentuk lainnya 3x min 2y, satunya pindah ruas jadi min 1 sama dengan 0. Gitu ya. Perhatikan langkahnya yang tegak lurus agak berbeda sekali dengan tadi yang sejajar. Kalau sejajar cukup mudah. Kalau tegak lurus sekali lagi ini disilang. Jadi koefisien y jadi koefisien x, 3x, koefisien x jadi koefisien y. Nah, hati-hati kalau di sini positif ini negatif. Setelah itu masukkan nilai x dan y-nya. Kita praktekkan di soal lainnya. Kita bermain dengan negatif sekarang. Nah, di sini misalkan titiknya ada beri negatif, garisnya juga melibatkan negatif. Seperti tadi caranya sama. Untuk yang sejajar kita tentukan nilai x dan y-nya dulu. Yang sejajar langsung diturunkan saja 2x persis ya, min 3y. Nah, kemudian x-nya diganti min 3, y-nya ganti 4. Hati-hati di sini ada negatifnya. Berarti 2 kali min 3 ditambah. Nah, salah ini. Ini harusnya min ya. Ini bukan positif tapi min, sesuai dengan yang di soal tadi yang di depannya ini. Kemudian kita lanjutkan 2x min 3y sama dengan 2 kali min 3 adalah min 6, min 3 kali 4 adalah min 12. Ini juga sama, ini salah, ini harusnya min 12. Lanjut, berarti 2x min 3y sama dengan, hati-hati, min 6 min 12, utang 6 utang 12, berarti utang 18 harusnya ya, karena tadi ada kesalahan yang di atas, otomatis bawahnya jelas salah. Nah, 18 selesai. Kalau mau dinolkan kayak mau seperti tadi ya, 2x min 3y. Nah, min 18 pindah ruas jadi plus 18 harusnya ini. Plus 18 sama dengan 0. Gitu ya. Cara cepatnya seperti itu. Tadi ada kesalahan, mohon maaf. Saya ulangi, ini turun 2x min 3y, kemudian kita masukkan x dan y-nya, 2 kali min 3 dikurangi 3 kali 4. 2x min 3y, ini 2 kali min 3 adalah min 6, min 3 kali 4 min 12. 2x min 3y, min 6, min 12 itu min 18, tadi tidak kelihatan ini, ketutup. Ini 18 ya, min 18. Nah, jika dirubah dinolkan maka 2x min 3y min 18 pindah ruas jadi plus 18 sama dengan 0. Kita lihat yang berikutnya yang tegak lurus, soal sama, bedanya di sini sejajar, ini tegak lurus. Kita lihat seperti tadi, kita tentukan dulu x1 x-nya dan y. Kita silang ya, koefisien x jadi y, koefisien y jadi koefisien x. 3 ini jadi 3x. Ini negatif, berarti jadi positif. 2x jadi 2y. Ini sama dengan masukkan x-nya, 3 kali min 3 ditambah 2 kali 4. Betul ya? 3x plus 2y, ini negatif 9 ditambah 8. 3x plus y plus 2y negatif 9 ditambah 8 negatif 1. Selesai. Kita tulis bentuk lain, min 1-nya pindah ruas, 3x tambah 2y min 1 pindah ruas jadi plus 1 sama dengan 0. Selesai. Nah, inilah adalah soal yang sering muncul di tes ini.
sejajar dan tegak lurus. Kita gunakan cara cepatnya saja. Berikutnya, bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus jika disajikan dalam bentuk gambar seperti ini. Perhatikan gambar berikut, tentukan persamaan garis K. Nah, garis K itu namanya apa? Gitu aja. Kita gunakan cara cepatnya juga. 4 ini kita anggap P, sedangkan 5 kita anggap Q. Nah, dirumuskan PX plus QY sama dengan P kali Q. Ini rumus yang yang digunakan. P-nya kita ganti 4, berarti 4X. Q-nya kita ganti 5, berarti 5Y. P kali Q berarti 4 kali 5. Sehingga 4X plus 5Y sama dengan 20. Selesai. Itu ya, kalau mau ditulis dalam bentuk lain, 4X plus 5Y, 20 pindah 2 jadi min 20 sama dengan 0. Selesai. Kita cari soal yang negatif. Nah, seperti ini. Nah, garis J itu namanya apa? Itu persamaannya gimana? Seperti tadi ya, di sumbu Y kita misalkan P, di sumbu E kita misalkan Q. Dengan rumus yang sama, PX plus QY sama dengan P kali Q. P-nya diganti min 3, berarti min 3X. Q-nya diganti min 8, berarti min 8Y. Sama dengan P kali Q, berarti min 3 kali min 8. Min 3X, min 8Y, min 3 kali min 8 adalah 24. Selesai ini. Kalau ditulis bentuk lain, min 3X, min 8Y, 24 pindah rumah jadi min 24 sama dengan 0. Selesai. Diingat-ingat rumusnya untuk soal yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah semangat. Ini materi baru, harus disimak secara urut. Saya yakin kalian pasti bisa karena kalian adalah anak-anak hebat. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.